Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara UMKM Cangkal Becari. Oke. Alhamdulillah, tamu kali ini cukup fenomenal di kalangan remaja, anak kecil, karena Kalimantan Selatan dan Banjarmasin sedang menggeliat tentang wisata ya. Oke. Wisata yang santai, yang bisa dijangkau. Apa itu? Ya, kita langsung saja nih kedatangan tamu kita yang sangat fenomenal di kalangan remaja. Dia bergelar dan menyewakan yang namanya skuter. Oke. Ya. Apa itu skuter, dari mana, bagaimana? Nah, silakan Anda langsung kenalkan dengan publik UMKM Cangkal Becari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya. Selamat sore Om. Terima kasih untuk kesempatannya dari Suara UMKM Cangkal Becari. Ini sangat luar biasa. Artinya diberi kesempatan untuk share apapun mengenai skuter di sini. Betul. Nah, jadi gini Om, awalnya kami bertiga kita diskusi, ngobrol, ada beberapa lini bisnis yang mau dijalankan. Akhirnya awalnya itu kita skuter listrik. Nah, kenapa skuter listrik? Pertama nih di Kalsel belum ada Om. Betul, juga nggak ada ya. Terus bagaimana biar itu bisa ada? Akhirnya kita koordinasi sama dinas terkait, sama perizinan, sama lalu lintas, sama Dishub. Sampai akhirnya skuterbanjar.id ini sebagai pionir atau vendor skuter pertama di Kalsel. Nah, awalnya kita juga ketemu sama Pak Wali Kota. Kan awalnya kita ini ada di Banjarbaru Om. Oh iya. Nah, di Banjarbaru, awalnya di Banjarbaru ketemu. Terus mainnya itu di pusat kota Banjarbaru di Murjani. Berikutnya dengan skuter ini kami bilang ke Pak Wali bahwa dengan skuter ini kami bisa membuat orang main ke Banjarbaru. Apalagi di paketan main skuter itu kita itu ada free fotografer profesional. Ya, betul. Di dalam foto itu ada backgroundnya Balai Kota. Jadi secara soft selling Balai Kota itu ke-share kemana-mana Om. Ikut mempromosikan ini ya. Mempromosikan. Ya. Nah, gitu. Apalagi ketika yang main itu juga mungkin capek, haus, artinya kan UMKM atau pedagang-pedagang yang ada di Murjani itu semuanya kena imbasnya. Kira-kira seperti itu sih. Iya, itu perkenalannya langsung menggebrak di Banjarbaru, ketemu dengan petinggi Banjarbaru. Nah, sekarang ketika petinggi dengan Banjarbaru sudah ada profit orientasinya tentang masalah promosi Banjarbaru, kemudian apa dari wali kota di sana? Nah, tentu ini menjadi hal yang baru juga di Banjarmasin. Karena Banjarmasin pasti akan memberikan kemudahan juga nih. Apa nih kemudahan yang diberikan? Nah, yang pertama waktu awal kita grand opening itu langsung dibuka oleh Kadispora. Artinya Pak Kadis itu sangat support bahwa ini nih wisata prasarana baru yang ada di kota Banjarbaru. Artinya segmennya keluarga, anak muda, anak kecil, enjoy nih main skuter Om. Oh iya. Nah dari situ kita dikasih pemahaman bahwa setelah ini harus kita pahamkan mengenai regulasinya. Setelah ini kita pahamkan mengenai kewajiban kita sebagai warga Banjarbarunya. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang bicara sudah ada gayung bersambut kata orang Banjar. Nah, sekarang butuh modal kan itu kan? Karena Anda bertiga, dari mana modalnya dan bagaimana cara mengembalikan modalnya? Karena saya lihat skuter itu kan ya termasuk mainan mahal. Tapi orang merasa memiliki karena ya Anda kan saya udah merasakan sama family Suprowardi lah kemarin mencoba-coba di seputar Citraland. Ini mahal nih alat ini, tapi orang rasa memilikinya tuh. Ini gimana nih modal dasarnya awalnya? Modal dasar itu kita bagi jadi beberapa Om. Nah, yang pertama itu modal dana, habis itu modal manajemen dan modal
massa. Nah, pertama itu modal dana, kita patungan bertiga. Di situ kami bertiga bertim di bawah naungan perusahaan rintisan lah Om, sedang merintis kita. Nah, di situ kita modalan dana. Berikutnya kita ada modal manajemen, bagaimana cara ngatur, bagaimana kok bisa dapat sekali main itu 20 menit, terus kenapa harus free fotografer profesional, kayak gitu. Dibagi-bagi tadi ya? Iya, dibagi-bagi Om. Nah, berikutnya yang modal ketiga tadi itu modal massa. Nah, kebetulan kawan-kawan kami banyak yang selebgram, banyak influencer, akhirnya ya kita bawa aja main. Nah, itu Om. Oke, bicara dana, bicara manajemen, tentu antisipasi tentang pendanaan itu kan harus yang diantisipasi secara terencana. Awalnya itu alatnya tuh berapa, modalnya berapa jumlahnya, sehingga tadi kan modal ketiga itu bagaimana kita bisa menarik massa. Karena kemarin aja ketika saya datang ke sana sempat nggak kebagian, ya kan, menunggu. Karena bicara menunggu kan orang membosan, ini gimana caranya? Nah, sebenarnya strategi menunggu itulah Om yang kita pakai. Pertama, kalau orang menunggu dan ketika ternyata menunggu lama atau ternyata nggak dapat, ada sebuah rasa, aduh kok aku hari ini nunggu ya. Oke, berarti besok aku harus pesen online nih. Oh gitu ya, itu strateginya ya. Nah, awal pertama itu kita dari 15 unit, habis itu 30 sampai sekarang itu sekitar 60-an. 60 ya. Iya. Nah, itu terbagi di beberapa tempat Om. Pertama itu ada di pusat kota Banjarbaru. Nah, berikutnya kita ada di Kandangan. Berikutnya kita ada di Citraland. Nah, berikutnya kita lagi ada proses untuk di Banjarmasin. Nah, gitu. Artinya program pendanaan alat itu kan sudah bisa diprediksi ya. Untuk Banjarbaru sekian, untuk Kandangan ke sekian, ke Banjarmasin sekian. Nah, sekarang bicara maintenance nih. Saya kemarin nih langsung aja ya kita saling saran ya. Nanti kepuasan pelanggan tuh terganggu ketika ini skuternya ibarat orang bahasa banyak ada laju, yang satu laju. Ini ada kerusakan atau gimana? Nah, ini maintenance-nya gimana caranya? Secara maintenance kita ada tim. Pertama ada tim yang khusus dia lebih paham mengenai unit. Nah, berikutnya memang ada, kita lihat juga customernya kira-kira kalau ini laju beresiko tidak. Karena di skuter itu ada 3 speed Om. Jadi ada yang paling pelan, ada yang sedang sampai yang paling laju. Oh gitu ya. Oke, jadi sudah terencana, namun saran ya supaya ini kan luar biasa nih anak muda bernama Maulana, Al Haris dan Sunarto ya, 3 orang ya. Itu nama saya semua. Oh, panjang banget nih Maulana Haris Sunarto. Ini Banjarbaru sebagai jabatan komisaris PT Sinergi Trimuda Indonesia ya. Nah, jadi gini aku panggil Maulana aja ya. Jadi gini, tadi bicara tentang maintenance, tentang bagaimana pengendalian speednya tadi. Nah, tentu ini kan kalau sudah mendapatkan banyak peminat, pasti ada regulasi yang muncul. Di lokasi itu harus dalam keadaan tertib lalu lintas, habis itu keselamatan daripada pemain skuternya di sini. Nah, kemarin saya lihat hanya berupa helm. Nah, peralatan penunjang lainnya kan tentu diprediksi juga. Misalnya ada antisipasi kalau jatuh, gimana ada alat-alatnya lagi. Ini udah diperkirakan nggak kayak gitu? Sudah Om. Jadi tergantung kita tempatnya di mana. Kalau misalnya awalnya kita di Banjarbaru, kita untuk orang yang nyewa pertama itu ada namanya safety talk. Jadi kita briefing mengenai aturannya, cara mainnya, terus kalau kenapa-napa langsung telepon office nomor kita. Jadi kita langsung datangin. Kita juga ada sedia P3K kalau misalnya ada adik-adik yang mau main ski ternyata belum bisa. Kita ada paket untuk kami yang boncengin adiknya seperti itu. Nah, memang secara peraturan Kementerian Perhubungan nomor 45 tahun 2000, skuter itu tidak boleh main di sembarang tempat. Nah, seperti itu. Tapi waktu kita koordinasi sama Dishub sama regulator, ternyata regulasi di setiap daerah itu beda. Artinya regulasi itu ada ketika objeknya ada. Jadi semua ini sudah dilengkapi oleh Maulana ya? Sama tim tadi. Memang dilengkapi. Jadi gini, kita bicara tentang
prospek ya pengembangan skuter. Ada 3 tempat, ada 4 tempat sudah nih yang mau digarap. Sekarang yang lebih prospek itu di mana nih? Dan apakah karena di Banjarmasin sudah didukung spot oleh petingginya? Nah di Banjarmasin sudah ada kemudahan apa yang sudah komunikasi? Nah saya juga maaf nih, saya juga sebagai host di sini sebagai anggota dewan juga respon terhadap kemudahan nih. Kira-kira ada hambatan apa kira-kira kalau kita seringkali komunikasi dengan para birokrat ketika ini pengembangan semacam wisata lah kalau saya wisata. Gimana ada? Nah, kalau pengembangan wisata itu yang lagi kita kejar sekarang itu main di bandara. Di bandara ya? Kita udah beberapa minggu bisa main di bandara. Jadi kita ada sebuah experience atau ya hal baru lah di mana main skuter bisa di bandara. Nah, terus kemarin kita di Banjarmasin kita juga ditawarin oleh salah satu Pokdarwis untuk pengembangan di salah satu desa atau tempat namanya Sungai Jinga. Nah di sana kan untuk peningkatan pariwisata juga. Nah dari situ. Nah terus misalnya kemudahan apa sebenarnya kita pengennya sebagai kalau kita bisa menyarankan ke omnya sebagai regulator juga dan bisa nitip pesan nih. Pertama ya kita sebagai UMKM, sebagai usaha baru dimudahkan lah untuk sistem koordinasinya seperti apa. Terus kewajiban kita sebagai mungkin pendapatan daerah juga seperti apa. Karena pada dasarnya kami kan juga jalan itu karena salah satunya pengen faktor bahwa di daerah kita juga ada. Seperti itu sih. Ya saya sudah bisa nangkap bahwa ketika ada faktor keuntungan, tentu pasti ada hak sebagai warga negara ingin menyumbangsikan keuntungan itu ada sistem pajak ya. Jangan-jangan pajaknya gede maksudnya ya. Nah itu om kita kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya udah itu menjadi PR saya sebagai anggota dewan akan komunikasi akan kita teruskan dan kita komunikasikan. Nah sekarang bicara tentang pengembangan usaha skuter ini ya. Ada hal yang membuat kendala-kendala di lapangan. Misalnya ada gangguan-gangguan dari orang-orang yang memang kompetitor lah ataupun apa ini ada nggak sekarang diprediksi gitu? Nah kalau kompetitor itu sudah kita siapkan bahwa ketika kita skuterbanjar.id buka, kita udah prediksi bahwa akan ada kompetitor. Sampai akhirnya memang bener om. Sekarang ini sekitar ada 4 vendor skuter selain kami. Memang kami yang pertama. Nah dari situ kita koordinasi akhirnya terbentuklah paguyuban. Nah akhirnya paguyuban itu ya satu visi lah. Kedepannya pengennya satu visi mengenai mungkin secara sistem sewanya, mungkin secara besaran sewanya sampai regulasi-regulasi yang terkait. Nah pertanyaan kita itu yang saya apresiasi karena janganlah antara pemain, pengguna tidak terlayani, harga banting setir, akhirnya kualitas lewat juga kan, lalu orang jadi bosan ya kan. Nah ini, makanya kemarin saya diskusi sama teman-teman Kambian, ini ada rencana nggak? Kan di mana ada speed pasti ada game, ya. Ya itu kan kecepatan nih, ada game. Rencana ada nggak? Misalnya ada lomba tentang berlalu lintas dengan skuter dengan cara-cara yang terbaik di lokasi yang cara mengenalkan lalu lintasnya tuh bagaimana lampu stop atau rambu-rambu ada nggak rencana ke depannya nih? Nah, ada semacam event lah. Nah rencananya itu memang kita kan selain kita buka daily, artinya setiap hari kita juga mau ada event-event. Nah, salah satunya kemarin sempat kita ada mau lomba video. Di dalamnya itu kita udah ada koordinasi sama komunitas videografi di Kalsel bahwa ada mau video peningkatan pariwisata. Nah kita lagi nyusun, habis itu kita coba cari-cari sponsor dan proposal juga. Selain itu kita juga nyiapin lomba balap skuter. Lomba balap skuter ya? Kali aja nanti omnya kan. Iya, sponsori ya. Gitu yang penting hadiahnya. Hadiahnya menjanjikan, yang edukasi lah. Ya saya setuju kalau memang ada kayak gitu karena jadi gini, setiap barang baru, saya ingin mencoba share juga dengan teman-teman skuter Banjar ini. Contoh aja lah, sepeda rame.
setelah sepeda rame menghilang. Nah, karena apa? Karena tidak ada event. Banyaknya event itu kan membuat orang menarik. Nah, saran saya tadi sudah direspon. Ya paling tidak ada setiap kawasan itu ada lomba tentang lalu lintas tadi, kecepatannya gimana, cara apa itu tergantung lah nih game yang dilaksanakan. Nah, itulah yang membuat antusias. Ada door prize ya kan? Nah, apalagi saya tadi kemarin udah melihat setiap pengendara skuter itu dapat foto. Nah, fotonya ada di IG ya kan? Nah, itu sama istri saya hari ini belum dapat nih ini janji untuk mendapatkan itu loh yang perlu dikemas lagi. Gimana caranya? Begitu orang foto di skuter di background, nggak usah terlalu lama keluar langsung. Nah, kenapa jadi besok? Nah, itu kenapa tuh alasannya? Saran. Oke, siap. Terima kasih Om atas masukan dan saran. Nah, sistem yang kami pakai itu sebenarnya adalah ketika kita bisa langsung memberikan ke customer, kita tidak bisa ngecek apakah ternyata bagus atau enggak fotonya. Apa? Karena kita ada garansi Om. Kalau misalnya dari kami tidak ada foto, free main lagi Om. Gitu ya? Iya. Nah, dari situ kita lihat bahwa ini pas fotonya, ini bagus dan lain sebagainya. Oke. Kira-kira seperti itu. Mantap sekali nih garansi-garansi yang menjanjikan bagi konsumen. Karena Maulana yang namanya pepatah lama itu tidak akan lekang dengan zaman atau hari itu. Konsumen itu raja, apapun alasannya. Kamu punya tidak ada punya konsumen habislah, ya kan? Nah, makanya tadi saya juga apresiasi ketika Maulana bicara tentang bahwa ini perlu modal besar. Nah, modalnya sudah banyak dikeluarkan, nih belum terbuka aja nih kan. Nah, sekarang dihitung-hitung boleh nggak supaya anak-anak muda yang lain berapa sih sebenarnya profitnya? Nah, ketika nanam modal sekian, jangan-jangan anak-anak muda banyak nanam modal di situ juga nanti rame kan? Jadi kalau kita bicara modal ini itu awalnya ini kita tidak mau buka skuter Om. Oh gitu. Ya kami bertiga ada mau bikin usaha lah. Tapi di dalamnya itu ternyata harus uangnya lumayan gede nih. Terus ada nih peluang perputaran cepat. Nah ternyata bisa di skuter. Kalau kita bicara modalnya itu satu unit itu ada yang varian mulai dari 3 sampai 6 juta per unitnya. Nah dari situ kita ada hitungan. Jadi dengan unit yang tersedia kita sehari itu bisa maksimal berapa customer. Kalikan seminggu berapa, kalikan sebulan berapa. Analisis kita seperti ini. Nah seperti itu sih. Jadi ada hitung-hitungan ya. Ada hitung-hitungan. Dengan satu unit skuter harga 6 juta, baliknya per hari berapa bisa di custom datang ya lah. Oke, ya kalau dihitung-hitung kemarin aja sekitar 1 jam itu udah hampir 600.000 dapat ya kan? Karena customernya 35 kali 20 dah. Wah gila nih kata saya 1 jam udah dapat 500 ribuan ya. Padahal santai aja kan nongkrongin ya. Baik kira-kira ini bicara kelompok ya, komunitas yang sering kali sudah kecil kuat, udah banyak nih, udah banyak menguntungkan. Tips apa nih kira-kira 3 orang ini yang dulunya hebat harus tambah hebat, ya kan? Karena 3 orang ini kan ibarat kalau filmnya Three Musketeers ya kan? Nah ini gimana nih cara solusi ada perbedaan atau solusi komunitas ini gimana saya? Siap. Nah, ini untuk komunitas atau untuk paguyubannya atau untuk internal kami? Internal sampean. Juga Gus komunitas tadi kan sudah terjawab ya. Kalau di internal kami sebenarnya lebih paham bahwa di antara kami ada yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Ada yang mungkin yang manajemennya bagus, ada yang seperti ini, ada yang secara teknis lapangan paham, secara teknis non lapangan nggak paham, seperti itu. Nah dari situ kita paham bahwa bisa memahami satu sama lain, dari pemahaman itu kita bisa saling menguatkan. Gitu ya. Yang saya percaya seperti itu. Saling menguatkan, saling melengkapi ya. Nah bicara salary juga pasti masih berimbas juga ya. Kalau yang kemampuannya katakanlah nilainya 80 ya tentu dia dapatnya lebih daripada orang yang hanya kemampuannya
di bawah 80 gitu ya. Iya. Ya gitu, bagus lah. Kalau punya prinsip-prinsip manajemen gitu. Iya. Nah, sekarang harapan Maulana terhadap wisata ataupun anak-anak remaja di Kalsel dan khususnya Banjarmasin gimana nih dengan adanya ide ataupun gagasan bahwa hasil survei media terbesar ya, saya kutip atau baca kemarin, katanya anak muda di Jawa itu kebingungan mendapatkan uang. Saking banyaknya kompetitor di. Kalau di luar Jawa ini kebingungan mendapatkan kerja. Nah, ternyata kamu menciptakan kerja nih, bukan mendapatkan kerja. Ini gimana tipsnya nih? Siap. Nah, sebenarnya kami bertiga ini basicnya sama-sama pengusaha. Gitu. Pengusaha ya, baru mulai lah. Kalau basic saya selaku komisaris itu sebagai basic saya arsitek. Direktur saya di situ basicnya pertambangan. Satunya wakil direktur kami basicnya itu di teknik mesin. Oh gitu. Semuanya punya usaha masing-masing, habis itu kolaborasi akhirnya membentuk perusahaan. Gitu. Iya, dari situ kita paham bahwa kalau kita bisa, ya ayo gitu. Gas aja, gaskan gitu. Bahasanya gitu. Gaskan ya. Jadi Anda bertiga ini memang lulusan sarjana ya. Iya. Nah, makanya tadi saya juga appreciate ketika orang atau media Kompas dulu yang saya baca bahwa hasil surveinya demikian, orang yang pemuda di luar Pulau Jawa itu katanya kesulitan mencari kerja. Nah, ternyata Anda menjawab nih bahwa ternyata tidak bisa menciptakan kerja kan dengan peluang-peluang bisnis itu. Oke. Sekarang kita akan mengakhiri ya Pak Maulana. Kira-kira apa yang harus selain skuter-skuter ini, kan tadi kan saran dengan pemerintah kemudahan regulasi ya, kalau dari hasil pajaknya ya dilihat-lihat lah dulu lah ya kan. Ini kan kita bermodal, kita berkeringat, jangan langsung cetok sekian persen ya kan, ada kemudahan. Nah, kira-kira yang perlu disarankan di tempat wisata tuh apanya nih yang kira-kira yang melihat kendala teknis, karena jujur kita katakan ya Dek Maulana ya, di Banjarmasin ini kan kota jasa dan perdagangan. Iya, jasa dan perdagangan. Orang bicara tentang profit terus keuntungan, tapi merintisnya kan agak susah. Pokoknya jadi. Nah, jadinya di kota Banjarmasin ini kan kawasan-kawasannya kan banyak yang sangat ngeri-ngeri sedap ya kan? Iya. Ada hal-hal yang non teknis yang seringkali kita mengganggunya kan. Nah, kira-kira apa nih kira-kira yang perlu di komitmen dengan khususnya dengan Dinas Pariwisata, olahraga ya, cara digabung lah. Kalau komitmen sebenarnya yang kita hadapi di lapangan itu lebih non teknis. Kita bicara mungkin kita di suatu tempat sumber daya manusianya berbeda, artinya kebutuhan dan pola mindsetnya juga berbeda. Nah, itu yang sering kita temui di lapangan bahwa, mana nih punya kami. Kadang seperti itu. Nah, ada beberapa yang memang namanya mainan baru yang belum pernah ada. Itu kan orang juga melihat bahwa ini peluang nih. Nah, peluang itu kan ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan bagi kami. Seperti itu. Jadi harapannya, kalaupun sebenarnya kita sebagai anak muda cuma perlu kesempatan. Tolong percaya kami untuk boleh mengambil kesempatan itu. Gitu ya. Mantap. Kita beberapa kali pengen menggait atau pengen meng-create atau membuat tempat wisata baru, tapi kesempatan itu tidak datang. Ketika kita tahu bahwa yang mau meng-create itu adalah anak muda, kadang orang berpikir berbeda. Ini anak kemarin sore ini bisa apa sih? Gitu. Kadang seperti itu sih. Nah, dari itu mungkin saya lewat suara UMKM, tolong kami anak muda tolong dikasih kesempatan. Iya. Jadi fakta di lapangan yang saya juga temui memang Anda itu nanti kesulitannya ketika dalam kondisi lelah, dalam kondisi ya kadang manusia kan ada tempat kosong ya, alat-alatnya tuh ditempatkan di mana. Tentu nggak semua alat itu diboyong ke sana kemari kan, ada tempat penyimpanan. Misalnya di kompleks Citraland tuh misalnya kalau garansinya di mana tempatnya. Nah, terus saya juga kemarin tanya sama istri saya, jangan-jangan mereka ini juga kena cas nih di Citraland, padahal
dia ini ingin justru kalian mengembangkan Citraland itu. Nah ini hal-hal seperti itu ada sudah komunikasi nggak dengan pihak-pihak yang punya area gitu? Siap. Awalnya pertama kali sebelum kita mengaspalkan skuter itu, kita udah menemui Pak GM ya, Pak General Manager dari Citraland, ngobrol mau main seperti ini. Salah satunya yang selalu kita jual adalah kita bisa mendatangkan banyak orang dan customer agar Citraland makin ramai, kan seperti itu. Nah, bagaimana konsepnya dan teknisnya, Om? Kita di Banjarbaru kita juga kolaborasi dengan kafe. Kita di Banjarmasin juga kolaborasi dengan kafe. Biar apa? Customer kita kalau capek atau nunggu atau lagi santainya minum dulu. Minum kopi susunya dulu baru main skuter. Nah, ternyata dampaknya gede banget. Yang dirasa oleh owner atau manajemen kafenya, oh iya, orang main skuter pasti haus dan lain sebagainya, perlu tempat teduh dan perlu tempat adem. Gitu. Iya. Oke. Cukup lama dan sampai udah mendekati 30 menit ya. Ini waktu ngobrol kita sangat singkat, tapi kita berharap publik UMKM di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, di YouTube Suara UMKM ini menonton dan menyaksikan apa yang sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Maulana dan kawan-kawan. Oke, kita Maulana, kita akhiri, kita sebut Suara UMKM, maka jawabannya Cangkal Becari. Oke, kita mulai ya. Suara UMKM Cangkal Becari.